Halo, selamat sore dan selamat datang di EU Indonesia Scholarships Info Day 2021. Saya Puji Maharani dan saya akan memoderatori sesi webinar kali ini. Sesi webinar ini akan dipresentasikan oleh Bapak Romero Sinaga dari Uni Italia, Italian Embassy in Jakarta. Pada Bapak Romero, saya persilahkan waktunya 15 menit. Masih mute? Oke. Halo, selamat sore teman-teman seluruh Indonesia. Welcome to Unitalia presentations during the EU Scholarship Info Day in 2021. So basically, we'll propose you the video presentations. Please kindly enjoy, and we will propose the Italian innovations regarding the technology and educations. And the second one, I will propose you the message from our ambassador, Italian ambassador for Indonesia. And then the third one, we will propose you the best of the Italian cultures for Indonesia. So thank you, Mbak Puji. And then please kindly enjoy the video presentations from Unitalia.
Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Come and study in Egypt. Italy is waiting. Grazie. Ya, halo. Oke. Ya, baik. Tadi terima kasih Bapak Romero untuk presentasinya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis di videonya. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita punya waktu 10 menit. Sebelum saya membacakan pertanyaan yang sudah masuk, saya memohon kesediaan para pengunjung untuk mengisi feedback form EU Scholarships Day 2021 di www.surveylegend.com/s/39EI. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan pertama ini untuk Pak Romero tentang bagaimana dukungan kampus di Italia bagi mahasiswa asing di masa pandemi. Silahkan. Masih mute? Halo Mbak Puji. Halo. Well, untuk pertanyaan tersebut itu juga one of the critical questions ya.
Jadi selama masa pandemi ini, dukungan untuk mahasiswa internasional yang sedang belajar di Italia atau juga bisa belajar online melalui home country di mana mereka berada, sebenarnya mereka memberikan kelonggaran dalam artian dual teaching methods, either online atau bisa datang fisikal ke university. Dan juga situasi kota-kota di Italia tersebut juga masih beberapa ada yang regional yang merah dan juga ada semi lockdown, ada juga memang lockdown seutuhnya. Berjalannya waktu dari masa yang mereka lockdown dari bulan Maret hingga Juni tahun lalu hingga dibuka kembali dan diberi kelonggaran untuk international students. Jadi itu tergantung lagi masing-masing Pemda itu memang ada internal regulations untuk para warga dan juga internasional di sana. Namun untuk dari pihak universitas tersendiri, mereka juga memberikan kelonggaran belajar 1 tahun, 1-2 semester, dan ketika visa mereka juga sudah granted, baiknya mereka terbang ke Italia segera karena memang masih banyak pengurusan dokumen untuk kelegalan verifikasi dokumen yang harus dilakukan untuk international students ke universitas yang dituju. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada beasiswa lain yang ditawarkan selain dari beasiswa IYT untuk di Italia? Oke, bagi untuk Indonesian students itu yang menjadi favorit semenjak masa pandemi COVID-19 itu adalah DSU Scholarship atau yang secara general itulah beasiswa yang ditawarkan oleh Pemda lokal di Italia. Dalam artian Pemda lokal ini di mana kampus tujuan itu berada, misalnya di Milan berarti harus dari Lombardia, misalnya kampusnya ada di Roma berarti dari Lazio, provinsi Lazio itu beasiswa yang ditawarkan. Bisa di Google juga secara general DSU Scholarship. DSU means Diritto allo Studio Universitario. Dan masing-masing provinsi region itu memiliki kebutuhan dokumen yang berbeda. Jadi ada yang provinsi yang minta 7 dokumen, ada provinsi yang minta 4 dokumen, ada 3 dokumen. Jadi kembali lagi dicek masing-masing region itu tersebut. Dan juga di website officialnya universitas juga ditawarkan informasi akan yang namanya DSU Scholarship. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan tentang beasiswa cukup populer. Ini ada pertanyaan tentang beasiswa lagi. Apakah ada beasiswa S1 atau undergraduate yang fully funded untuk studi di Italia? Untuk program bachelor degree itu mostly mereka kalau dari government itu tidak ada. Namun ada beberapa univ mereka offer yang namanya 100% scholarship hanya untuk tuition fee, which mean calon mahasiswa itu harus mengikuti seleksi yang sangat ketat dan mengikuti juga internal regulasi yang ditawarkan oleh universitas, dan biasanya itu mengambil dari high marking gradingnya untuk yang transkrip dan juga beberapa kelebihan skill yang dimiliki oleh calon mahasiswa tersebut. Untuk mostly untuk tuition fee, jadi ada yang namanya 100% scholarship only for tuition fee based on competition. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya tentang maksimal umur untuk pendaftaran beasiswa dari pemerintah Italia untuk program S2. Apakah ada? Baik, ini saya akan infokan 2 jenis beasiswa. Yang pertama dari Invest Your Talent Scholarship, itu ada batasan umur, yaitu maksimal 26 tahun. Tapi mereka hanya di 5 bidang yang berbeda, which mean dari Advanced Technology, Engineering, Design, Economy and Management, sama juga Architecture. Nah, untuk yang di SU Scholarship itu tidak ada batasan umur. Hanya saja ada kuota juga, ada budget di masing-masing provinsi regional Italia, dan harus lengkapi dokumen juga, dan itu tidak ada batasan umur. Jadi ada 2 tipe seperti itu, Mbak Puji. Oke, baik. Ini terkait tadi kita sudah singgung yang S2, sekarang tentang S3. Bagaimana untuk proses pengajuan LOA untuk studi S3? Sebenarnya bukan pengajuan LOA untuk proses yang namanya PhD level. Kalau PhD level di Italia itu sistemnya adalah vacancy, di mana kampus itu membuka lowongan untuk research proposal. Jadi untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan S3 di Italia adalah masing-masing harus cek proposal research yang telah dibuka oleh universitas tersebut, dan juga ada berbagai steps yang harus dilalui, which means mostly mereka harus mengikuti 5 steps. Jadi ada 5 tahapan
untuk bisa seleksinya. Jadi kalau namanya proposing LOI itu kurang karena memang lebih tepatnya adalah proposing yang namanya proposal research yang telah dibuka. Jadi masing-masing univ itu every year membuka research topik yang berbeda-beda gitu. Karena kita jatuhnya vacancy bekerja under university, kita digaji oleh universitinya gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya untuk keperluan administratif nih tentang pengurusan student visa, dokumen apa saja yang wajib ada dan dokumen apa saja yang perlu diterjemahkan dan proses penerjemahannya ini seperti apa? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? Silahkan. Oke, baik. I'm not talking about visa ya, karena before visa itu banyak banget step yang harus dilalui. Terutama ada yang namanya DOV. We call it as Declaration of Value. Karena DOV ini adalah surat yang dikeluarkan oleh Italian Embassy, di mana menginfokan itu adalah penyetaraan untuk sistem edukasi di mana student itu menempuh edukasinya. Which mean kalau di Indonesia, dia lulusnya berarti dikeluarkan oleh Italian Embassy di Jakarta. Tapi kalau student Indonesia lulus di Singapura atau lulus di Jepang, berarti student itu harus mengurus DOV itu dari Italian Embassy atau Italian Representative Consulate yang ada di negara tersebut. Jadi itu dikeluarkan berdasarkan based on national education system di mana student itu lulus. Nah, before DOV ini adalah kita sebut yang namanya proses apostille. Apostille itu adalah proses penerjemahan dokumen, which mean hanya ijazah dan transkrip. Kalau di Indonesia, prosesnya itu adalah ijazah dan transkrip terakhir yang telah lulus itu harus dilegis oleh Kementerian Hukum dan HAM dan juga lanjut ke Kementerian Luar Negeri. Jadi tidak bisa at the same time ya, harus satu persatu. Setelah itu ditranslate oleh penerjemah kedutaan. Untuk list penerjemah kedutaan harus kontak Unitalia atau juga sudah terpublish juga di website kedutaan untuk lista penerjemah kedutaan. Setelah penerjemah kedutaan selesai menerjemahkan dokumen ijazah dan transkrip tersebut, maka semua dokumen itu wajib dilegis oleh kedutaan Italia untuk yang namanya proses apostille. Dan setelah itu baru kita keluarkan atau mengisut yang namanya surat DOV. Nah, setelah DOV, ada proses yang namanya pre-enrollment. Pre-enrollment ini adalah proses verifikasi oleh kita di antara institusi universitas yang dituju dan juga Italian Embassy, di mana proses ini memvalidasi ketentuan student dan juga ini juga menjadi salah satu filtering apakah student itu benar-benar akan maju dan serius untuk belajar atau tidak. Karena kan LOE banyak yang diterima dan banyak juga tidak lanjut. Jadi proses validasi ini juga salah satu proses penting sebelum visa. Dan ini timetable-nya bukan kita yang buat, bukan universitas yang buat, karena timetable-nya itu dibuat langsung oleh Kementerian Tinggi Pendidikan Italia. Jadi tidak main-main karena ini tanpa melewati itu, mohon maaf, proses validasi dan keimigrasiannya berarti tidak ada tercantum di dalam sistemnya kita. Dan juga setelah selesai proses pre-enrollment baru bisa naik ke visa gitu. Jadi dokumennya standar, hanya saja nanti proses sebelum visa itu sebenarnya itu saja dokumen yang diputar. Dan informasi lebih lanjutnya juga ada di website kedutaan, ada juga di websitenya VFS Global karena kita bekerja sama dengan VFS Global untuk proses yang namanya melampirkan dokumen visa. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Romero atas presentasi dan pemaparannya dalam sesi webinar kali ini. Masih ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi karena keterbatasan waktu, kita harus tutup sesi webinarnya sampai di sini. Tapi terima kasih banyak atas pemaparannya bagi para pengunjung EU Indonesia Scholarship Info Day 2021. Anda masih dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan informasi lebih lanjut dengan mengunjungi virtual booth yang berlangsung sampai pukul 5 sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Selamat sore.